Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadratin syaikuna wa mursyiduna al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adabul murid utawi pira-pira adabe murid ma'asyaikhi serta guru wal ikhwani lan pira-pira kanca khamsatun online. Rupane ittiba'ul amri manut perintah guru. Wa in dhahara senajan pertelo lalu keturi murid apa khilafuhu bidari makam wastibabun nahyi lan ninggalan wa in kana senajan fi ninggalan nahyi apa atuh kerusakan murid wa hifdzu hormatihi lan ngakso jaga kehormatan syekh hadiron ing dalam tingkah hadir wa ghaiban nan tingkah ora hadir ghaib hayyan ing dalam isi urip wa maitan nan ing dalam sawise sedo wafat wal qiyam lan menengi dihukum ibrahim ila hadir syekh asbal imkan lawan kirani kongan bila taksirin lawan tanpa sempurna wa azlu akli lan nyopot akale murid wa ilmi lan ilmu murid wa riyasati lan pangkate murid illa ma perkara Sulaiman wafiku kan nyocoki apa mazal ka ilmu kulun kabeh min syai'ihi sampai. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiy wa rasul ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa mawala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin Allahu hadiri Allahu nabiri Allahu syahidun alayya wa huwa ma'i wa huwa mu'ini wa huwa bi kulli syai'in muhit amma ba'du. Hadratul ulama wal masyayikh rahimahullah, khususnya doakan kita pamirsa apa sepuh, pamirsa apa anom, pamirsa umi, pamirsa muda, dengan masyhur Firdausi dan seluruh keluarga besar Suryalaya yang saya hormati. Kita berharap semoga beliau-beliau tetap mendapatkan lindungan Allah berkat daripada Allah. Amin ya rabbal. Seluruh pengurus LGTKN dari pusat sampai dengan perwakilan, khususnya Ketua LGTKN Jawa Timur yang terhormat Haji Ali Kasman, staf-stafnya Husaini, para sesepuh yang hadir, khususnya Haji VIP,
seluruh ikhwan akhwat untuk wilayah daripada dan khususnya MPS yang baru saja dilantik. Nah, ketuanya siapa? Kita siapa ketuanya MPS-nya? Jawa Timur. Tohir. Siapa? Tohir, ketuanya Tohir. Mas Tohir atau Mas Gun? Tohir. Selamat. Mudah-mudahan dengan dilantiknya ke MPS bertepatan dengan tahun baru ini. Tambah semangat hikmah. Kita senantiasa mendapatkan berkah. Amin. Ikhwan, akhwat, kita berharap pertemuan malam ini di ujung daripada bulan Muharram tahun baru Hijriah 1448 kita semakin bertambah, kita berharap bertambah seluruhnya. Ibadahnya tambah mantap. Dikiri tambah Oke. hati tambah ayem, tambah tentrem, tambah tenang. Hidupnya semakin tertata. Dohiran wabah. Hikmahnya semakin bertambah. Kita berharap akhir daripada tahun dengan harapan kalau kita mampu bertambah, insya Allah dengan rasa bersyukur Allah akan menjanjikan kenikmatan yang lainnya, yakni terjaganya iman, terjaganya ketakwaan sampai nanti kita pulang kepada Allah bersama kultur kita dan badan Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Rabbi. Ikhwan akhwat, kajian pada malam ini membahas tentang adab-adab daripada seorang murid terhadap gurunya. Beberapa bulan lalu, 3 bulan lalu kita telah membahas tentang syarat-syarat atau yang mana seorang guru, seorang guru. Kita telah mendapatkan seorang guru, seorang murid. Lalu apa adab kita? Karakter kita, akhwal kita sebagai seorang ikhwan atau sebagai seorang guru. Adab adalah kelakuan yang terpengaruhi daripada kondisi keadaan atau sesuatu. Jika kalau terus kita berada nanti akan membentuk satu karakter tabiat yang telah dijam di dalam jiwa kita, hati kita sehingga berkarakter. Apa yang pertama adalah di situ tiba amri wa ingkar apa yang kita. Seorang murid itu harus punya adab, mau melakukan segala perintah daripada guru, meskipun dalam tanda kutip perintah itu tampak salah bagi seorang murid. Itu yang paling pertama. Ketika kita telah talqin, telah mendaftarkan diri, telah kita bersimpuh kepada seorang guru, mursyid, mau tidak mau kewajiban kita adab kita harus siap menaati daripada segala perintah daripada seorang guru, meskipun tampaknya itu salah. Ini bukan yang paling utama. Tidak bisa ditawar. Apalagi dalam konteks sufi spiritual, dalam syarat saja itu segitu. Pikir dan seterusnya. Jadi murid itu taat di sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan. Ketaatannya tidak harus spontanitas, tidak terbatas-batas. Jangan dipilih-pilih. Nah, kalau perintahnya ketok itu, kita terdengar. Kalau kita enggak, kayaknya kurang-kurang masih dengan syarat. Dipilih dulu. Itu namanya bukan sami'na. Sami'na tapi warisan Nabi kritik. Pak Fikirlah baru. Bukan sami'na wa atau
dibatas bukan orang. Seorang murid yang ingin berhasil, ketika dia memimpin kemudian menjadi murid, menjadi ikhwan, kemudian menjadi santri, akan mencapai derajat serius wasil yang usul itu salah satu harus samaan atau akan samina atau totalitas. Coba kita katakan gambaran sejarah daripada ulama. Kalau dalam segi Quran kita sering mendengarkan kisah daripada Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ketika Nabi Musa itu agak punya rasa sombong, ya Allah, di muka bumi ini tidak ada yang lebih alim daripada yang lebih alim daripada Musa. Kemudian Musa itu Musa ilmu seberapa? Di bumi ini, di Bani Israel ini ada seorang hambaku yang aku beri ilmu yang mana ilmu belum kamu pelajari sama belum aku berikan kepada engkau. Jawab begini. Musa penasaran, siapa ya Allah? Saya ingin jadi muridnya. Oke, kalau begitu saya berikan kamu di dunia tempat ini. Jalan kamu di lautan itu di lautan bertemu dengan orang hamba lagi biasa. Sangkanya bukan hidup binatang. Kemudian terjadi apa? Apakah benar kamu hidup? Ya saya hidup. Kamu siapa? Saya Nabi Allah Musa. Apa keperluanmu? Aku ingin menjadi murid engkau. Karena engkau adalah diberi oleh Allah ilmu yang tidak diberikan kepada engkau lebih ahli daripada aku. Kemudian Nabi itu, kamu tidak mungkin bisa jadi muridku. Jadi Musa, protes lain tidak bisa. Bagaimana engkau mengatakan aku belum mampu atau tidak mampu menjadi muridku? Ya, kalau memang kamu ingin aku sarannya satu, jangan tanya saya sebelum akan apa yang aku lakukan. Jadi oke, sarannya. Jangan terus ternyata ini sifatnya Nabi Musa tidak benar. Satu kali terjadi perbuatan ini tidak cocok dengannya. Akhirnya kan saya bilang kamu tidak akan. Satu kali dimakan, dua kali dimakan, ternyata tiga kali masih kota juga. Akhirnya digunakan hal berapa ini, apa ini. Sudah ini 3 kali kamu tidak bisa kamu tidak akan bisa. Pelajaran yang penting daripada perjalanan Musa dan Nabi seorang murid untuk mendapatkan ilmu Tuhan. Kalau zahirnya mungkin lebih alim daripada Musa, tapi rohaninya ada satu ilmu yang tidak diberikan kepada Musa oleh Allah. Syaratnya satu. Kamu jangan manut kalau kamu ingin berhasil mendapatkan ilmu yang diberikan oleh Allah. Kita pun begitu. Ketika kita telah tawakal, telah menunjukkan menyerahkan diri kita sebagai ikhwan daripada apa mau tidak mau satu sama atau akan taati perintah secara totalitas. Meskipun perintah itu seakan-akan salah, seakan-akan bertentangan dengan syariat. Dalam sejarah juga kita pernah mendengar daripada Syaikhul Qadir Jailani. Guru beliaunya itu Muhammad Muslim Dabbas. Kemudian ketika beliau masuk daripada tanah Irak di situ, dia bertemu dengan seorang lelaki yang diyakini adalah Nabi Khidir. Apa yang pertama di situ? Baik, saya berpikir duduklah di tempat ini, umpus harga.
kata ayat. Jangan kamu meninggalkan tempat ini sebelum aku akan mendatangi engkau. Ujian pertama itu berapa durasinya? Tidak main, bukan hanya 3 hari, 3 tahun namanya. Disuruh duduk saja oleh Nabi dari sini. Kalau kita kan kalau dalam sejarah Jawa kan Wali Songo itu kan Sunan Bonang dan Sunan mursyid dohirnya Sunan Bonang, tapi mursyid rohani adalah Nabi Wahid. Syaikhul Qadir berguru kepada Muhammad bin Ismail Dabbas dohirnya, kemudian rohani adalah berguru kepada Nabi Khidir. Karena dalam walaupun Nabi itu tidak akan wafat sehingga nanti sampai daripada dia. Dan kita pun sebagai seorang ikhwan dari para anom, mursyid dohir kita adalah para anom. Orang diwakili dengan para wali. Kita meyakini bahwa balik guru mursyid yang dohir ada guru rohani yaitu Nabi Ibrahim. Nah itu didapatkan ketika seorang murid kita itu dengan syarat sam'an wa ta'atan taatnya secara totalitas. Tanpa itu tidak akan mendapatkan sama sekali ilmu yang berbau atau hati. Karena tadi saya bersama Tuhan. Kalau saya kan senang di antara cerita-cerita ini dengan juga kenal dengan apa itu cerita Mahabharata atau orang yang Rasisme apa yang dia Mahabharata itu kan cerita-cerita yang bagus. Dalam kerajaan Astina ini punya dua putra Pandu dan Dasarasta. Kakaknya juga Dasarasta, Prabangkota tentunya namanya Pandu. Karena Dasarasta ini kata pertama kali itu dia tidak akan menjadi seorang putra Pandu. Diangkat Pandu. Pandu ini menurunkan daripada para Pandawa yang disebut adalah 100 orang, kemudian itu 5. Ningrat semuanya, kesatria semuanya. Karena kesatria ini harus disekolahkan, dididik oleh seorang muslim yang luar biasa. Bukan sembarangan. Namanya Sidur, tidak ada yang lain, tidak ada orang yang selain santri tidak boleh dipelajari di situ. Kalau Ikhwan kan campur apa-apa di sana dia ya hukum dan dalam apa tidak boleh saja semuanya. Gurunya ada yang benar. Kita cerita di situ, karena ini sebagai mursyidnya, karena ada gesekan daripada semua itu keinginan daripada dunia, harus kami memberikan mengistimewakan daripada ulama ini. Jangan sampai kamu mengistimewakan daripada ulama. Kalau bisa di antara Pandawa itu semuanya karena apapun caranya, tidak cerita di situ akhirnya perintahkan semuanya. Jadi antara perintah itu yang di pertama gimana diperintahkan, gimana kamu kan sekarang menjadi murid saya kata kamu sudah melakukan sana. Kalau ingin menjadi murid. Karena taatnya luar biasa tanpa pikir ini salah atau tidak. Yang penting ini perintah guru. Meskipun sekarang akal nanti saya akan alhamdulillah dilakukan. Tapi karena taatnya luar biasa, apa yang terjadi? Ketika Bima mau menyebrangi daripada lautan, orang mengatakan, Bima mau kemana kamu? Apa bukan? Jangan nanti mati di sana. Tidak terjadi. Yang penting saya taat kepada guru saya. Apapun yang terjadi, mau tinggal di situ akhirnya para binatang itu, mau kemana kamu? Sama meyakini itu jalan, tidak saya harus perintah saya harus langsung
di lautan, apa yang terjadi di situ malah daripada anak pertarungan akhirnya mendapat senjata namanya dan akhir bertemu dengan dewa Uci yang menurut keyakinan orang-orang Indonesia adalah kalau kasar minimal malaikat ataupun rohani ataupun daripada pengiran mereka. Artinya apa? Seorang murid mau tidak mau harus taat secara totalitas, meninggalkan larangan ataupun melakukan perintah daripada guru meskipun larangan itu ataupun perintah itu mendatangkan musibah atau kematian dari dirinya. Ini perintah meninggalkan larangan meskipun semuanya berbahaya yang dilakukan. Secara akal benda ini pasti akan mati. Akhirnya apa? Jiwa berkehendak lain malah dia bertemu. Dengan bertemu dengan guru wahyu. Guru kita pun begitu. Abah punya guru, abahnya sendiri. Abah serta sepupu. Guru doa. Karena guru kita taatnya luar biasa bertemu dengan guru rohani, pemimpin rohani yaitu Abdullah ini sehingga dia mendapatkan nama dengan Tajud. Dia cerita kepada kita. Nama aslinya adalah Ahmad Sohibul Wahab. Nama Tajud tadi ini adalah pemberian dari guru kita gereja ataupun bertemu dengan guru daripada wah karena kita tidak bisa ditawar sama sekali. Syarat satu dari dua harus taat perintah arahan itu atau yang terjadi. Tanpa itu, dengan kita berharap untuk bisa menjadi seorang murid yang sampai dengan musuh. Hanya sebatas memimpin ataupun seorang murid saja. Beruntung kita itu punya guru mata ini menurut pendapat saya. Kalau dengan terserah. Guru kita itu kan tauhidnya adalah kita itu kodenya naksabandia. Tapi yang menonjol daripada musyrik ramahnya itu dari sisi kodiriah. Itu untungnya bukan naksabandia. Sehingga perintah-perintah daripada guru kita itu masuk akal semuanya dan kita seakan-akan masih mampu tidak akan mendapatkan bahaya ataupun menyebabkan kita itu akan mati baik boleh ataupun baik. Coba dengan tanya pada pertama dan adakah yang diperintahkan sesuatu yang menyebabkan mereka ataupun sekarang kan tidak ada. Ataupun tidak ada perintah guru kita yang aneh-aneh atau macam-macam. Kan tidak ada. Perintahnya wajar-wajar. Paling bangga hataman, hataman kan kalau mau, yang itu kalau mau, mampu. Tidak otoriter. Kecuali karena kamu kotor, jika sebentar harus kamu siap. Bukan ada hataman. Atau perintahnya itu tidak masuk akal ataupun membayarkan. Kasih aja sama. Kamu sekarang tidak usah ngurusin dunia sama sekali, harus fokus mengurusi torekoh untuk akhirat. Ada perintah itu? Tidak kan? Karena tadi, kalau lagi menurut saya adalah karomah beliau adalah dalam rangka jadi banyak meniru atau melimpahnya daripada kodenya. Meskipun pada hakikatnya juga mendapatkan limpahan karamah dan naksabandia. Karena apa naksabandia itu perintahnya ya agak menang-menang juga bukan pendiriannya. Saya pernah cerita dulu ya. Anak Sabandi itu Muhammad Anak Sabandi itu punya perintah murid-muridnya.
Wahai muridku, ini di kampung Nasabadi, Nasabadi. Sekarang di Uzbekistan, orang itu sekarang kamu tandai orang-orang kaya yang ada di daerah sini. Saya paling kaya semuanya. Dan kalau sudah kamu harta-harta mereka kamu kumpulkan di sini. Sebisanya kamu mencuri terserah, kamu ambil terserah, kamu rampok terserah. Pokoknya kamu harus ambil semuanya. Orang kaya hartanya yang tidak itu yang tidak ada, kamu dibuat sini, dilipat sini. Itu perintah dari Rasulullah Muhammad SAW pada murid-muridnya. Coba kalau kita diperintahkan apa? Saya itu mana-mana. Saya itu rampok uang itu kamu kan. Ini muridnya agak bagaimana tuh? Masa menanyakan sudah merampok? Akhirnya karena sam'an wa ta'atan tidak beliau penting, ini perintahnya dulu. Mau tidak mau kita harus melakukan. Ya sudah ternyata beberapa hari, beberapa bulan terjadi perampokan besar-besaran di tanah Sabah. Yang target utama adalah orang-orang yang kaya tersebut. Nah, setelah terjadi perampokan besar, wah itu terjadi di masa perampokan. Tidak mendapatkan apa-apa karena sudah atas dikumpulkan di ibadahnya Muhammad. Setelah itu baru dikumpulkan dikembalikan. Dengan mereka sadar bahwa perintah meskipun itu seakan-akan melanggar syariat dalam pada etik tidak sesuai dengan perintah. Tapi ternyata menampakkan daripada keberkahan sekali lagi murid itu berhasil karena sam'an wa ta'atan taatnya total. Seandainya muridnya tadi tidak malu, masuk konyol, akhirnya tidak jadi, tidak usul mereka. Tidak dari kawan yang baik, apalagi usul. Syarat sahnya seorang murid menjadi taat. Malah di dalam satu kitab ada pematian. Ketika seorang murid, seorang imam itu diperintahkan gurunya, apapun perintah yang dilakukan. Katakan ini, kemudian murid itu mengatakan, guru kenapa perintah ini? Kenapa engkau memerintahkan aku seperti ini? Itu dalam konteks etik adab seorang murid itu sudah tidak ada. Dia tidak punya adab sama sekali terhadap mursyid. Tanya saja. Belum sampai hatinya itu meragukan atau sampai dengan prasangka jelek-jelek. Adab yang sudah tidak berakal. Apalagi dia punya keyakinan prasangka jelek terhadap dirinya. Awalnya moralitas. Dohiran babatnya tak. Dia harus memperbarui dari takdirnya memperbarui ibadah konsep daripada seorang pribadi. Dan kita pun harus gitu. Jangan banyak mencong, banyak tanya. Di konsolat kalau mampu, kalau tidak sudah. Apalagi zaman sekarang anak murid dipikir mau setan. Kami itu murid, kita itu murid, kan gitu kan? Tugas murid amalkan, titik. Kalau dilarang tinggalkan, sudah ada benar. Dan kita itu sering ribut, sehingga dengan keributan kita menimbulkan rasa ragu-ragu terhadap posisi seorang murid. Jadi murid itu sendiri sombong, terkadang yang menambahkan keraguan akhirnya sampai mendalam daripada hati. Kemudian gara-gara hati, amal mereka tidak berdampak sama sekali. Seakan-akan dia amalia, seakan-akan dia itu hikmah, tapi tidak membekas sama sekali. Sekali gara-gara ribut sibuk mencari seorang pengganti murid. Itu bukan tugas murid. Halo? Halo. Halo? Halo. Dong. Kalau tadi kita bahas tangan tidak, baru kita sekarang. Kalau ada murid yang mengatakan, ini posisi orang bapaknya,
Apa naik? Itulah balik ini. Kurang ajar. Kamu tuh murid itu sudah makan saja. Zikirmu juga itu. Katanya ditambah itu. Karena pada dampaknya kalau kita keraguan, kalau tanya hanya sekedar bertanya, antara kerja itu mendapat kemanfaatan. Ya, tapi kalau mendatangkan keraguan, akan mendatangkan prasangka yang buruk, apalagi meragukan status daripada guru kita, kemursyudan kami apa? Na'udzubillah, status muridnya itu sudah batal. Kalau batal dia harus memperbarui takdirnya. Perjalanannya selama bertahun-tahun meskipun dia muridnya orang aman. Bismillah abah mulai mudah. Setelah abah apa ternyata dia puncaknya. Sopo murid itu sopo ganti sopo ganti. Orang murid itu orang murid segala baru hadir. Nah ini sudah batal. Sudah jelaskan batal. Apalagi sampai ketika seorang murid, jangankan murid toriko, murid sangat sadar. Ketika murid kurang kemampuannya, seorang gurunya, jangan terus jangan di situ. Tidak ada gunanya. Khidmahnya sia-sia meskipun bertahun-tahun. Itu dalam pada saya apalagi toriko, apalagi sufi, lebih daripada itu. Hati-hati. Teman-teman yang memperhatikan, kalau ada satu lagi, tampuk ya, kata kenakan bagi kita pos. Jangan sampai terjerumus sesuatu hal yang menyebabkan kebatalannya seorang murid. Kemudian selanjutnya ini juga ada sulit juga yang ketiga wakif hormati haluan wa qaiban hayyan wa maitan. Menjaga kehormatan seorang guru, seorang mursyid, marwah daripada guru beserta keluarga-keluarganya beserta ahli baitnya, baik dalam keadaan hadir di hadapan beliau ataupun di belakang beliau, baik beliau masih hidup meskipun paham ya? Artinya hormat kita ya juga totalitas. Sebab ada terkadang ada mungkin sopan luar biasa. Di depannya ngambung tangan bola balik nanti mengolah balik. Ada yang itu. Ya. Kuning depan ini Joko. Surabaya itu secara tohid. Apalagi ketika seorang murid itu mencemarkan nama baik daripada gurunya ataupun interaksi dari keluarganya. Dengan apa? Dengan kebodohan. Rela menjadi orang bodoh. Sehingga dengan kebodohan tersebut yang dicacat, yang dicela itu bukan muridnya tetapi gurunya. Contoh mudah begini. Orang-orang Indonesia seperti itu ya. Sholat duha tapi hukumnya malah asal gara-gara mungkin tidak paham tentang fikih. Kemudian banyak orang tahu bahwa saat seperti ini adalah irfannya akal salah. Jadi kan, siapa yang disalahkan? Siapa yang disalahkan? Siapa yang jelek? Apa? No. Ya. Atau kita itu bertingkah laku yang tidak sesuai dengan yang apa diajarkan oleh agama. Jangan ikut, dan mudah jangan ikut politik secara praktis kan. Akhirnya masuk kawan belajar kan sukses untuk meskipun dia tidak pakai atribut Surabaya, tapi mau tidak mau gambar apa karena Surabaya terbuka karena maskul
termasuk ikhwan daripada sebenarnya. Untung kalau Mas ini sifat kerjanya dalam politik baik, mencerminkan adab dan akhlak yang tertentu. Ternyata Mas ini malah melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Lu tidak Surabaya yang ditinjau sudah ada. Mursyidnya siapa itu? Mursyidnya apa? Nah ini termasuk tidak menjaga kemuliaan kehormatan daripada seorang pemimpin. Meskipun itu tidak salah sempurna. Kita harus belajar, belajar terus. Terutama yang tidak diajarkan di Surabaya. Tidak mungkin yang sangat belajar memenahu, belajar tajwid di Surabaya. Jadi kita harus belajar tajwid di luar Surabaya. Cari guru yang paham tentang Al-Quran sehingga nanti ketika baca ini 5 meter bacaannya baik. Ketika menjadi sholat taufik, khatibnya baik. Ketika menjadi imam daripada sholat kita juga baik. Semua semuanya atau kasman, suara yang enak, mantap, tajwid pas. Oh gitu. Tidak mungkin ada suara sambil gitu, sambilnya. Terus si penting hati ini, oh apa itu? Orang jelas berarti ini bagaimana? Dohir dulu kemudian dimatapkan dengan hati. Dan bacanya salah, kakinya salah. Mau bagaimana kalau kita membenarkan hati ini? Kita akan membenarkan. Akhirnya aku juga saya Surabaya. Mau bacanya jika saya ide bahwa dipandang loh, pandang dipandang dan seluruhnya juga. Dohir menjaga kehormatan. Hati-hati di sini. Apalagi sudah jadi pengurus. Pertama si ngomong dia, ngomong mubalek itu. Kalau dulu saya jadi mubalek, bukan sesuatu tenang aja kan sih. Ngomong saya naik dari tenang, nggak khawatir lah. Kalau sekarang yang pikir khawatir nanti jangan-jangan guru kita itu tercemar gara-gara ucapan ini. Surabaya tercela gara-gara dirinya ambil kita. Meskipun kita tidak sengaja, tapi misalnya kurang kasus juga ya. Di masyarakat adalah tambah lagi, bukan karena orang soalnya guru, jangan-jangan guru terkena ulah kita dan kalau yang baik. Hanya wamaikan meskipun beliau telah wafat, dan kita harus punya keyakinan innal awliya yusalluna fi quburihim kama yusalluna fi buyutihim. Para wali-walinya Allah, apalagi wali yang mursyid itu hanya pindah alam, rohaniyahnya badan jasadnya itu tetap bisa berlaku sebagaimana orang-orang yang masih mereka itu sholat di kubur mereka sebagaimana mereka beliau sholat di dalam tempat-tempat mereka. Nah kalau ini keyakinan tidak ditanamkan pada seorang murid, seorang ikhwan bahaya. Karena sekarang orang masih guru sekarang senang aja. Kita makan dulu. Sehingga di situ dalam kitab ada pembagian itu ada tata cara kata. Saya tanya yang menyaksikan apakah itu pernah duduk di komisi pernah? Tadi kan? Itu di mana? Itu di salah satu ruang sini ada. Tadi ada. Pernah nggak? Pernah kesini? Belum. Mungkin belum ada ini. Belum lahir lah. Atau di tempat dengan mungkin
Rumah jenengan? Belum. Belum. Ada salah satu hewan di situ ada yang pernah kepada dididik oleh guru musik. Nah, menurut kitab ada Al-Baqiyah di situ, itu tidak boleh dihidupi selamanya. Dengan tujuan menghormat seorang musik. Kita harus berkeyakinan rohaninya bahkan dohirnya itu hadir pada pasangan. Sehingga tempatnya itu tidak boleh sembarangan. Seandainya tidak pernah mana di sini, jauh pernah di sini, ini dikosongkan, tidak boleh. Bahkan itu harus dimuliakan bahwa ini tempat yang mulia, hujratul syarifah, karena pijakan majlisnya daripada seorang musik. Itu tata caranya. Karena nanti kalau kita mendudukinya, kalau tujuannya mengalah tidak, kemudian apa? Tapi kalau surat dan jangan bukan daripada dasar seorang hormatnya harus, dan hormatnya itu tidak harus dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan mursyid semuanya harus dijaga kemuliaan. Jangankan dalam ilmu tauhid, dalam sufi, syariat saja dari dalam kitab Ta'lim. Sesuatu yang berhubungan dengan itu harus dimuliakan. Kuncinya itu dimuliakan. Apalagi yang sebenarnya dengan anak masih ahli berbeda. Putra-putra beliau, bangsa semuanya berbeda. Jangan sampai kita melakukan satu perbuatan, satu tindakan yang menyebabkan sakit hati ataupun daripada kecewa daripada keluarga seorang. Mungkin secara tauhid tidak bisa menang, tapi ingat di hadapan Allah, di hadapan seorang wali yang mursyid, nilai daripada kita tidak ada sama sekali. Hancur sudah seorang status daripada seorang mereka yang tidak bisa menghormati menjaga kemuliaan daripada seorang murid. Akhir yang keempat, menjalankan hak-haknya sebatas kemampuan. Terakhir, harus mencopot akal pikiran, rasio kita, ilmu kita, pangkat kita kecuali sesuatu yang sesuai dengan daripada guru. Jika kita telah tahu kepada seorang muslim, seperti kita di Surabaya, tanggalkan semuanya tentang kecerdasan kita, harta kita, pangkat kita, seluruhnya itu harus ditundukkan kepada seorang muslim. Nah, yang bahaya biasanya ya orang punya apapun, itu musibah lah. Beri jabat sendiri, wah, beri apa pengaruh sendiri, wah, hilang sudah. Artinya, kalau kita sudah mengaku seorang murid, itu harus pasrahnya secara total ibarat kita itu sebagai seorang pelayan. Lebih dari itu kita harus sebagaikan bangkai-bangkai yang tidak punya kekuatan sama sekali. Terserah seorang kita diapakan, mau dibakar, mau dibakar, bahkan tidak punya itu hanya daripada seorang guru. Kalau kita menjadi budak, apapun yang diperintahkan, semua yang kita miliki harus menjadi milik daripada seorang budak. Jadi Ali mengatakan anak abduman al-lawli walau harfan. Aku adalah budaknya orang yang telah mengajarkan ilmu meskipun satu huruf. Halo. Kita diajarkan oleh madrasah apa satu kalimat, tidak saja kalau kalimat, beberapa kalimat dan
dengan kalimat tauhid yang mana nilainya harganya itu melebihi daripada dunia dan akhirat. Bagaimana kalau kita masih membanggakan jabatan kita? Bagaimana kalau kita masih membanggakan nama baik kita, kehormatan kita, kepunyaan kita, ilmu kita? Kita punya hutang besar terhadap guru dosen, yaitu kalimat yang sangat bernilai sangat, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah yang menjadi kunci daripada keselamatan batin dunia dan akhir. Maka mau tidak mau sebagai murid yang baik, sebagai iman yang baik, kita harus senantiasa berkhidmat dengan kemampuan kita, dengan apa yang kita miliki, baik itu secara dohir atau batin. Kalau mampu kita khidmat secara total, sehingga kita mendapat keberkahan yang maksimal dan sempurna sebagaimana maqalah dari Syekh Abdul Qadir Jailani, man hasunat khidmatuhu wajabat barakatuh. Man hasunat khidmatuhu tammat barakatuh. Kalau siapa seorang murid bisa menggunakan, bisa membaikkan daripada khidmat mereka, khidmat dunia baik, khidmat malia baik, khidmat apapun baik, semuanya seorang murid itu punya potensi untuk berkhidmat. Hadis majlis kita menyumbang satu kesadaran khidmat, ilmu kita, pemikiran kita nanti akan mendapatkan keberkahan yang sempurna. Semoga kita semuanya di sini diberi kekuatan oleh Allah dan Bapak yang taat oleh Bapak Silvi secara totalitas sehingga nanti kita termasuk murid-murid yang berinteraksi antar kita karena ini bukan untuk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala nabiyil Muhammadin wa alihi wasallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyyil Muhammadin wa alihi wasallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil Muhammadin wa alihi wasallim taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.